Halo semuanya, sebentar lagi udah mau dimulai ya. Selamat malam. Malam. Malam Om. Oke, go ahead. Silakan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera. Selamat malam. Sini pertemuan ketiga online meet up PHP Indonesia. Pertemuan kali ini mengusung materi yaitu SEO Basic Part 1. Saya perkenalkan dulu ya, nama saya Arbatrio Daroin. Saya pemilik dari website friendsofIndonesia.com dan cyber.com. Saya juga aktif dalam beberapa komunitas. Di sini saya menyantumkan dua, yaitu PHP Indonesia dan I2A Elite. Saya lulusan dari Universitas 17 Agustus 1945 di kota Surabaya. SEO Basic Part 1. Apa sih Search Engine Optimization itu? Terus apa manfaatnya bagi perusahaan kita dan bagi kita sendiri juga? Sih Search Engine Optimization itu. Ya, di sini saya akan coba menjelaskan tentang Search Engine Optimization di Google. Bagaimana cara menampilkan judul di Google, deskripsi, dan jam, dan lain-lain. Terus yang ketiga yaitu struktur URL. Ini bagaimana kita membuat URL yang SEO friendly pastinya dan mudah dipahami oleh pengunjung, tidak hanya URL yang susah seperti yang tidak bisa dibaca dan bisa dipahami. Selanjutnya yaitu optimasi pada konten kita, yaitu mengoptimalkan konten kita termasuk tag heading, paragraf, dan lain-lain di sana. Dan yang kelima yaitu menghandle crawling robot Google Bot dari Google. Yang keenam mobile friendly. Dan yang ketujuh yang terakhir yaitu analisa dan promosi. Ya, kita mulai aja langsung. Yang pertama yaitu apa sih SEO itu? Di sini saya jelaskan SEO itu singkatan dari Search Engine Optimization, yaitu suatu proses untuk mendapatkan traffic pastinya dari hasil pencarian. Ini disampaikan oleh web Search Engine Land. Sebagai info, Search Engine Land itu salah satu web yang sering benar menanggapi mesin pencarinya Google itu seperti apa. Terus SEO itu dalam garis besar terbagi jadi dua, yaitu SEO on page dan SEO off page. SEO on page itu pengoptimalan semua yang ada di web itu sendiri tanpa tercampur dari hal di luar website tersebut. Contohnya yaitu tag meta, sitemap, struktur data, dan lain sebagainya. Dan yang kedua yaitu off page, yaitu pengoptimalan yang kita lakukan
dari luar situs tersebut. Seperti yang tadi konten terakhir yaitu promosi dan analisa. Ini bisa kita gunakan dengan webmaster, dan selain itu kita bisa membuat backlink, link body, dan lain-lain ya. Terus yang paling penting yaitu gimana sih cara kerjanya SEO itu, SEO Search Engine Optimization itu. Di sini saya sebutkan ada 3 hal, yaitu yang pertama crawling, dan yang kedua indexing, dan yang ketiga adalah ranking. Crawling di sini bisa kita artikan sebagai tahap pertama mesin menelusuri web kita dan konten-konten di dalam web kita. Belum termasuk menampilkan di pencarian. Ini hanya sebatas menelusuri, memastikan bahwa web tersebut valid dan bisa ditampilkan. Setelah crawling, mesin telusur itu akan mengindeks website dan konten yang ada di dalamnya, semua konten, baik itu URL ataupun judul, itu akan diindeks. Dan pada proses ini, web itu sebenarnya akan tampil pada Google. Entah itu halaman 1, 2, atau halaman 10. Dan yang ketiga yaitu ranking. Nah, ini yang paling penting. Percuma terindeks tapi nggak masuk halaman 1, gitu kan ya. Jadi yang paling penting itu adalah ranking di sini. Nah, ini yang akan kita bahas, poin yang kita tekankan di ranking ini. Oke, selanjutnya dasar-dasar SEO. Di sini saya sudah menampilkan contohnya langsung ya. Pertama yaitu buat judul yang unik dan akurat untuk konten atau laman kita. Di sini ada gambar dari Google Search ya. Ada judul yang sudah saya kasih panah itu adalah title. Nah, title ini ditampilkan dari tag title yang ada di web kita. Jadi kita nggak bisa meremehkan tag title di web kita, karena itu akan jadi yang ditampilkan oleh Google nanti ketika sudah diindeks. Ya. Dan di sini Google menebalkan judul. Kenapa? Ya, pasti untuk memberikan sorotan penting itu tentang apa yang dicari, apakah sudah relevan dengan keinginan pencarinya atau tidak. Di sini Google menekankan judul. Ya. Nah, ini tips dari saya. Gunakan judul yang singkat, padat, dan unik. Jadi kita harus menggunakan judul yang singkat, nggak boleh panjang dan padat, nggak boleh pakai cara, sudah cara, terus jasa gitu, double gitu nggak boleh. Jual jasa double nggak boleh ya. Terlalu kurang bagus lah. Terus di sini saya juga kasih saran untuk menghindari kalimat yang non-deskriptif. Seperti seumpama kita mencantumkan title itu dengan isi untitled atau new page, seperti itu yang sering kita lakukan ketika kita ngetes atau membuat halaman web baru gitu. Itu nggak boleh ya. Percuma, itu nggak akan diindeks sama Google karena ya pasti banyak saingannya. Dan yang selanjutnya yaitu membuat ringkasan yang deskriptif mengenai halaman situs kita. Kita bisa menampilkan di sini, sudah saya kasih panah ini, menampilkan deskripsi situs kita
ya di sini di Google ini. Ini kita keywordnya cara membuat flexbox seperti itu. Nah ini website saya ya, contohnya ini. Nah ini ada cuplikan atau rangkuman dari web kita. Nah, gimana sih cara menampilkan itu? Nah, kita bisa menampilkan itu di meta deskripsi, meta name description ya. Terus kontennya. Nah, di dalam konten itu ya isinya itu cuplikan rangkuman situs kita itu di situ. Nah, itu pasti nanti akan tampil di Google. Nggak bakal beda. Terus sarannya di sini gunakan yang deskriptif juga. Terus jangan lupa cantumkan keyword di deskripsi itu karena kita bisa lihat keyword itu di blog. Ini sebagai contohnya keyword itu di blog. Nah, itu juga pasti akan mempengaruhi rankingnya. Terus di sini saya jelaskan jangan menggunakan keyword saja. Jadi jangan menggunakan deskripsi itu keywordnya saja, cuma deskripsinya itu 3 cara membuat layout responsive flexbox itu aja. Nah, itu jangan. Karena itu sudah diwakili oleh judul. Jadi deskripsi itu harusnya role-nya itu fungsinya itu sebagai rangkuman dari konten kita semua. Terus jangan menggunakan kalimat umum dan jangan mencantumkan semua isinya itu di konten tersebut ya. Cuma isinya ada 10 paragraf terus kalian cantumkan semua di meta description itu percuma, itu akan dipotong sekitar 300 kata mungkin. Sekitar 300 huruf yang akan ditampilkan itu. Selanjutnya yaitu kita masuk ke struktur URL ya. Nah, ini judulnya buat URL yang mudah dipahami. Nah, Google itu sangat senang dengan hal yang mudah dipahami manusia. Google itu pernah bilang kalau robotnya itu mirip sama manusia. Nah, itu memang benar. Perilakunya semua mirip sama manusia. Ya, kita anggap diri kita sendiri kalau membaca kalimat yang tidak deskriptif itu pasti akan malas ya. Seperti itu. Nah, ini saya bacakan lagi. URL yang mudah dipahami akan menyampaikan informasi konten dengan mudah. Itu intinya. Nah, membuat kategori dan URL yang deskriptif. Nah, ini kita harus membuat kategori juga untuk halaman situs web. Tidak hanya membuat situs web tentang yang tetap terorganisir dengan baik, tetapi juga dapat membawa pelayanan mesin telusur yang lebih baik pada halaman Anda. Nah, di sini saya sudah kasih tips juga bagaimana cara membuat deskripsi yang bagus, yaitu menggunakan URL yang bagus, yaitu tetap stay di judulnya. Lah, ini contoh yang salah ya ini ya. Harusnya URL-nya ya helping public health official combat COVID-19 gitu harusnya. Nah, ini salah, harusnya kan seperti itu. Ini saya tulis hello world. Itu nggak boleh sebenarnya. Terus ini hindari kata-kata sulit lagi. Google sangat tidak suka sama kata-kata sulit ya. Contohnya yaitu pack1.php. Terus ini untuk kategori ini direktori 1, direktori 2, direktori 3, hello world. Nah, ini kalau kita sebagai manusia mana tahu ini maksudnya apa ya kan. Nah, sama Google juga nggak suka hal yang kayak gitu. Itu juga pasti mempengaruhi ranking. Terus selanjutnya yaitu buat navigasi atau breadcrumb, itu yang penting juga. Nah, navigasi penting.
untuk membantu pengunjung menemukan konten yang mereka inginkan. Nah, navigasi semua kita lihat di sini contohnya kita search jasa SEO Sidoarjo gitu ya. Nah, ini judulnya SEO murah Sidoarjo ya kan. Terus alamatnya di sini sudah jelas, Range of Indonesia. Nah, ini ya Range of Indonesia /SEO/jasa gitu. Ini namanya breadcrumb. Ini struktur data breadcrumb ini akan tampil seperti ini nanti di Google. Kalau kita tidak definisikan struktur data breadcrumb akan tampil biasa, nggak kayak gini. Nah, ini juga pasti mempengaruhi nilai. Struktur data itu penting. Nah, itu kita bisa lihatnya di webmaster itu tampilannya. Terus tips saya itu gunakan kategori yang deskriptif lagi. Laman SEO. Nah, seperti ini contohnya yaitu SEO. Itu kan orang pasti paham. Terus jasa SEO gitu kasarannya. Terus sama hindari yang sulit. Seperti yang tadi saya jelaskan, Google sangat tidak menyukai hal yang tidak dapat dibaca. Terus selanjutnya buat laman sitemap.xml, terus halaman tidak ditemukan atau 404 dan halaman pengalihan atau 301. Nah, sitemap ini apa sih? Sitemap itu peta situs yang sederhana lah. Jadi semua kita mempunyai ratusan atau bahkan ribuan halaman ya di web kita. Nah, ini fungsinya dari sitemap. Kalau kita hanya punya 2 atau 3 itu nggak ada masalah. Mesin perayapan itu. Kalau semua mempunyai ribuan, lah ini fungsinya sitemap. Nah, mesin perayap Google itu yang pertama dirayapi itu sitemapnya. Baru konten-konten di dalam halaman-halaman sitemap tersebut. Nah, untuk penjelasan pembuatan sitemap bisa kalian search sendiri, itu bahasanya XML ya. Terus tips saya dalam membuat sitemap itu buat 2. Yang satu itu khusus buat mesin Google, itu nggak perlu tampilan yang bagus, pokoknya semua halaman itu ada di sana. Nah, dalam sitemap juga ada poin-poinnya, halaman mana yang dioptimalkan seperti itu, halaman mana yang biasa seperti itu ada nanti. Mungkin pertemuan selanjutnya akan saya jelaskan. Di sini saya cuma jelaskan dasar-dasarnya bagaimana memulai SEO. Nah, yang selanjutnya yaitu buat sitemap buat pengunjung. Nah, ini kalian harus buat sitemap yang harus bagus tampilannya, bisa diklik kasarannya kayak gitu. Sama sitemap post, sitemap page seperti punyanya YoSEO itu di WordPress. Terus selanjutnya yaitu halaman tidak ditemukan atau 404 ini sangat penting ya. Ini untuk mencegah halaman duplikat dari Google. Nah, itu nggak boleh kalau halaman duplikat. Makanya itu dihindari sama halaman tidak temukan ini. Semua nggak ada halaman tidak temukan. Semua yang URL kita yang kosong itu jadi duplikat. Karena kontennya sama kan dalamnya, URL-nya beda tapi kontennya sama lah, itu nggak boleh juga, itu namanya duplikat, itu juga mempengaruhi ranking itu. Terus tipsnya yaitu ketika kita menggunakan atau membuat halaman 404 itu sebaiknya ya kita kasih link di sana biar diarahkan ke home atau ke halaman yang kita tentukan. Jadi biar ya itu tadi, Google itu kayak manusia mesinnya, mereka suka dimanja kasarannya itu. Jadi kita kasih layanan terbaik buat user interface-nya. Terus yang terakhir
yaitu pengalian atau 304. Nah, ini untuk mencegah pengguna bertaut ke satu versi dan pengguna lainnya juga bertaut ke versi yang berbeda. Nah, ini juga dapat merusak reputasi konten. Terus selain itu, ini fungsinya buat selama kita pindah ngomongnya malas. domain Ya, itu juga nontonnya lah. terus kita pindah URL semua post yang awalnya judulnya cara belajar SEO terus diganti dengan belajar SEO aja gitu. Ini fungsinya ini. Jadi semua kita punya URL itu nggak boleh langsung dihapus, harus dialihkan dulu ke URL yang baru. Nah, di mana sih letaknya kita pengalian itu ya? Ada di link kanonial namanya itu. Link referensi. Nah, itu kita sintaknya itu seperti ini, link rel kanonial href baru halaman kita. Terus ya pertemuan selanjutnya itu link alternate, link RSS dan RSD ya. Aku minta materialnya kamu. Selanjutnya yaitu ini yang paling penting. Ya. Yang paling penting konten optimasi atau optimasi konten. Ya. Bagi Google konten itu adalah raja. Pasti itu. Makanya kita harus membuat konten nggak boleh plagiat, harus unik, mudah dipahami, padat, lengkap, dan peganglah omongan saya kalau konten itu adalah raja. Nanti di sesi terakhir akan kita buktikan ya. Keyword riset. Nah, ini sebelum kita memulai membuat artikel, riset keyword ini sangat penting ya. Kita itu harus pikirkan dulu keyword apa yang biasa diketik oleh pengguna itu, terus seberapa besar sih saingannya. Nah, itu fungsinya riset keyword. Nah, di mana kita bisa meriset keyword itu? Nah, itu ada di salah satunya yaitu Google AdWords, itu berbayar ya. Sekarang, dulu gratis Mas Yan. Terus yang gratis, ini salah ini. Yang gratis yaitu Keyword Tool sama Google Trend ini sebenarnya. Versi gratisnya Google Trend ya. Di Google Trend itu kita bisa lihat keyword-keyword yang lagi trend atau yang lagi banyak pengunjung di sana. Enggak. Terus di dalam riset keyword itu ada dua kategorinya ya. Yang pertama yaitu long tail keyword. Itu adalah judul yang panjang dengan sedikit persaingan pastinya ya. Nah, ini sangat tepat buat yang pertama memulai SEO. Karena keyword yang sedikit saingannya itu pasti mudah buat belajar ya. Contohnya yaitu kayak buka baju di Surabaya. Ini coret-coret ini kenapa ya? Ya, kita lanjut aja nggak apa-apa ya. Nah, ini biasanya terdiri dari 4 sampai 7 frase kata. Nah, itu harus saling berhubungan ya. Nah, hindari kata-kata kayak jual terus cara. Nah, itu akan memperbesar persaingannya. Kalau mau belajar, kalau sudah jago ya nggak apa-apa.
Terus yang selanjutnya yaitu short tail keyword. Nah, itu keyword pendek. Nah, itu tapi persaingannya besar di sana. Nah, itu fungsinya buat mau kita ingin menjangkau pengunjung yang berskala lebih besar, kayak contohnya jasa buat website, sewa mobil Jakarta, seperti itu saingannya sangat besar itu. Pasti akan susah di halaman pertama. Nah, itu biasanya terdiri dari 1 sampai 3 frase kata yang saling berhubungan pastinya. Ya, itu harus dipersiapkan dengan matang kalau mau short tail keyword yang dengan mengaitkan kata-kata jasa, sewa, cara, jual itu pasti sangat sulit di halaman pertama. Terus yang selanjutnya yaitu link ancor atau teks tautan. Nah, itu kita nggak boleh sembarangan ngisi link tautannya itu ya. Semua web kita namanya, semua web saya ya, namanya Rensoft. Nah, aku ketik rensoft.com gitu. Terus di dalamnya saya tulisi Rensoft gitu. Nah, itu sebenarnya nggak gitu. Semua kita target fokusnya web kita itu semua jasa website, ya udah kita tulisi aja di dalamnya referenceof.com, terus jasa website, baru ditutup tag A-nya. Nah, itu namanya backlink lah, kita sebut backlink seperti itu. Ketika diklik orang pasti akan dapat poin, dan meskipun tampil pun akan dapat poin asal itu do follow. Nanti kita jelaskan lagi do follow di selanjutnya. Nah, tips saya yaitu gunakan kata yang deskriptif. Om Roy, mau halaman yang dituju. bersihin Ya. screen-nya dulu. Bersihin screen-nya. Kayaknya ada yang Gimana coret-coret itu, Om? Gimana ya? Ada coba dicek dulu. Soalnya saya pakai handphone jadi nggak kelihatan ke hostnya. Di annotation biasanya Om, atau bisa di clear di annotationnya. Oh, ini. Belum, masih first time jadi sama lah. Jadi masih Iya. ketemu. Oh, bisa gini ya. Sorry. Baru pertama jadi host nih. Biasanya cuma numpang video. Bisa dibersihin. Oh, ya oke lah. Ya ini Pas minta materinya ya, bisa ya. pas terus Ini di saya sudah bersih ya. Nah, Oh, sudah bersih. Oh, mungkin dia belum itu kali. Oke, lanjut. sudah bersih ya. Udah bersih apa belum di sana ya? Saya sih belum. Belum Om, masih kotor. Iris ini ya. Ini ada yang coret-coret. Sama Om, di saya juga belum bersih. Habis di iris dihapus ya, di save ya. Tapi kok nggak hilang ya? Kalau di pengunjung. Buka lagi. Kalau di saya sih hilang. Lanjut Mas, lanjut. Bentar ya, ada kendala ini. Coba stop screen terus start lagi. Ya coba Mas, stop screen terus share lagi. Oh, oke. Mantap. 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 Oke, dari ini ternyata bisa pakai gini, saya pakai berarti. Mantap, lanjut. Nah, ini ya, ini namanya link ancor ini. Ini. Nah,
Nah ini harusnya diisinya itu jangan semua namanya rangesofindonesia.com. Terus kalian isi juga Range of Indonesia. Nah itu kalau target keyword kalian bukan itu ya jangan diisi Range of. Tapi harusnya ya diisi semua target kalian belajar coding ya kalian isi belajar coding. Nah ini yang link yang keluar itu loh ya, bukan link di dalamnya. Semua rangesof.com terus tag di dalam tagnya itu belajar coding terus baru tutup tag A-nya itu. Nah itu namanya backlink ya. Kalau di dalam situs kita ya backlink internal, kalau di luar ya backlink eksternal. Itu sangat mempengaruhi ranking. Nah, tips saya itu gunakan kata yang deskriptif. Kayak tadi sewa mobil Surabaya, terus sewa mobil Jakarta, jual baju murah kayak gitu. Terus jangan gunakan link kayak klik di sini tentang kami. Nah, itu seringkali kerap terjadi di beberapa web-web yang profesional bahkan itu. Nah, itu juga semua link itu ditulis klik di sini. Nah, Google itu bacanya juga oh ini nama webnya klik di sini gitu. Semua kita tulisnya jual baju. Oh ini nama webnya jual baju kayak gitu. Itu kayak sebutan lah. Kayak kalau orang pahamannya itu kan kan mesin Google itu orang. Jadi kayak gitu. Kita bisa cantumkan pertemuan selanjutnya itu link no follow itu namanya. Seperti itu. Ada link no follow, bookmark, no pinner lah. Itu akan saya jelaskan di mungkin part selanjutnya ya. Ini buat gambaran aja dasar-dasarnya. Terus selanjutnya yaitu struktur HTML. Nah ini sangat penting ini. Struktur HTML sangat penting bagi mesin telusur untuk memahami konten di dalamnya berperan sebagai apa. Nah, contohnya itu kayak head, header, nav, uli, heading, main, site, footer, dan lain-lain ya, artikel itu. Nah, karena apa sih? Karena setiap tag itu memiliki semantic meaning ya. Jadi semua kalian bikin sidebar, kalian bikin navigasi atas, terus kalian pakai tag div, lah itu sangat nggak cocok. Harusnya pakai nav. Nah, terus kalian bikin list pakai div juga. Kebiasaan pakai framework Bootstrap seperti itu. Ya itu nggak cocok lah pastinya. Karena ya framework Bootstrap biasanya navigasi ditaruh dalam div. Terus sidebar ditaruh dalam div juga. Harusnya kan aside kalau sidebar. Terus konten ditaruh dalam div juga, harusnya kan main, terus header buat header kontennya, terus div baru itu kontennya, terus footer yang di dalamnya main itu tadi main, terus di dalamnya artikel, di dalamnya lagi header sejajar dengan div, sejajar dengan footer. Nah itu harus seperti itu. Itu mesin telusur bakalan tahu itu. Oh ini fungsinya buat artikel, ini fungsinya buat navigasi. Nah itu jangan remehkan struktur HTML ya. Nah, tips saya itu ini yang kebanyakan sering terjadi. Kalian menggunakan link ahref itu sebagai button, terus button sebagai link juga lah. Itu meskipun kalian sudah merubah tampilan CSS-nya itu nggak terlalu bagus lah, nggak terlalu saya anjurkan. Terus tipsnya ya tetap gunakan struktur HTML yang sesuai fungsinya. Kalian browsing sendiri fungsi-fungsinya ya.
Terus selanjutnya yaitu gambar. Ini optimasi gambar. Gambar ini sering terjadi yaitu ketika di mobile kalian menggunakan gambar ya dengan resolusi tinggi. Nah, itu sangat tidak disarankan. Terus gambar itu punya nama. Seumpama judul kita namanya belajar coding seperti itu ya. Nah, di dalam gambar ada art, itu kita isi belajar coding. Nah, itu bagus itu. Jadi gambarnya itu namanya belajar coding kayak gitu. Itu sangat bermanfaat lah buat mesin telusur. Terus tipsnya yaitu gunakan nama alt name ini, name, alt, dan link anchor sesuai keyword ya. Link anchor tadi name itu kayak label, name, alt, terus ada lagi role itu fungsi juga. Terus kalian kalau mau upload gambar di web, postingan kalian harus sesuai judul ya. Jangan image.jpg, gambar.jpg gitu ya. Itu nggak disarankan. Nah, ini kita masuk ke menghandle crawling. Nah, ini kita batasi perayapan. Perayapan itu kita batasi dengan robot.txt. Mungkin kalian sering bertanya-tanya robot.txt itu fungsinya apa. Nah, ini saya jelaskan ya. Robot.txt itu fungsinya buat mengontrol mesin telusur mau telusuri URL apa aja gitu. Kita bisa tidak memperbolehkan URL ini nggak boleh ditelusuri, terus URL ini boleh ditelusuri untuk user agen apa gitu juga bisa. Terus tipsnya gunakan robot.txt jika diperlukan untuk menghalangi mesin. Seumpama itu URL-nya itu login seperti itu. Nah, itu harus dibatasi. Nggak boleh seumpama URL login masuk ke halaman Google. Terus hindari, tapi cukup hati-hati ya ini ya. Soalnya bisa-bisa kalau salah semua URL nggak bisa diindeks. Jadi belajar lebih teliti lagi kalau masalah yang ini. Terus yang keenam, mau tahap terakhir itu ada mobile friendly. Nah, saya sendiri pengalaman di web saya itu 95% itu pengunjung itu dari HP, dari seluler. Makanya itu Google itu menyuruh kita membuat tampilan yang mobile friendly. Nah, Google sendiri juga punya 2 robot untuk menelusurinya. Ada Google Boot dan Google Boot Mobile. Google Boot yaitu buat desktop, Google Boot Mobile itu buat mobile. Nah, jadi kalau semua kita punya website terus websitenya nggak mobile friendly ya pasti kalau di searching di penelusuran web pasti susah lah muncul di halaman pertama. Ya tipsnya yaitu gunakan tampilan yang mobile friendly lah. Pakai Bootstrap itu udah cukup. Terus yang terakhir ini analisis dan promosi. Terus sites promotion. Nah, tanya jawab habis sesi aja ya. Saya coba jelaskan dulu dasar-dasarnya. Ini analisis dan promosi ya. Judulnya promosi situs. Meningkatkan backlink dengan tujuan untuk meningkatkan nilai situs. Nah, ini yang saya bahas tadi, backlink itu sangat berpengaruh untuk nilai situs kita itu.
Nah, itu kita bisa share backlink di mana? Kita bisa share di biasanya ya di Facebook, sosial media itu kayak itu juga bagus itu sosial media. Terus web lain itu kalau bisa kita bisa share link di sana ya nggak apa-apa. Itu pasti akan meningkatkan popularitas. Nah, Google itu kayak apa, mesin Google Bot itu kayak manusia. Nah, backlink bisa kita sebut dengan nama web kita. Semakin banyak web mengenal kita, pasti semakin terkenal website kita. Sama kayak manusia ya, semakin banyak kasarannya apa, semakin banyak saya dikenal seperti itu, nama saya, pasti saya semakin dipercaya sama orang-orang seperti itu kan ya. Ya sama kayak Google juga kayak gitu, backlink namanya ya. Nah, backlink itu pakai link Anchor tadi ya, kayak Arif biasa, tapi yang ditampilkan itu keyword web kita, bukan kayak klik di sini atau tentang kami atau apa itu ya. Sesuai keyword, ini tipsnya sesuai keyword. Terus hindari backlink yang berlebihan lah. Tapi kita bikin backlink nggak apa-apa, tapi kalau berlebihan juga nggak boleh. Sekitar 10.000 kalau nggak salah, itu sudah nggak bagus itu backlinknya. Lebih dari itu 12.000 atau 10.000. Nah, pertemuan selanjutnya ini link body, backlink berkualitas, terus PBN. Setiap sesi slide saya tulisi apa pertemuan selanjutnya, saya lupa baca itu. Nah, ini contohnya. Ini selanjutnya analisa situs dan traffic. Nah, kita bisa analisa situs kita sama alat Google Console Search, namanya yaitu Webmaster. Webmaster ini biasanya gunanya untuk mendaftarkan, menganalisa, terus melaporkan situs kita ya. Gunakan XML untuk mempercepat crawling. Nah, kita bisa mendaftarkan XML-nya tadi yang kita buat di halaman itu ya. Terus hindari menggunakan perayapan terlalu sering. Nah, perayapan terlalu sering juga nggak bagus, hanya untuk muncul di halaman pertama. Nah, itu percuma ya. Nah, ini saya akan coba praktek menggunakan Webmaster ya. Nah, ini saya akan coba postingan, terus saya daftarkan ke Webmaster, terus kita lihat halaman berapa gitu ya muncul ya. Nah, ini halaman Webmasternya sudah tampil belum ya? Sudah tampil Om, sudah tampil. Ya. Saya close dulu. Nah, ini Webmaster ya. Ya, ini Webmaster. Nah, cara nyarinya gimana sih? Kita cari aja Webmaster.
Nah, ini yang paling atas sendiri, webmaster. Kita klik aja ya. Terus search console. Nah, ini saya kebetulan sudah terdaftar. Kalian kalau belum terdaftar bisa bikin sendiri ya nanti ya. Mungkin pertemuan selanjutnya saya coba praktekkan. Nah, ini saya punya web Rensoft Indonesia ini baru aktif itu ini bulan ini saya. Bulan Maret kemarin. Maret sampai kayak gini. Nah, ini yang web baru saya, Jejak Cyber. Ini baru 1 minggu kalau nggak salah. Bisa kalian cek di Voice. Nah, ini saya tunjukkan peta situs. Oh, ini belum ada peta situsnya. Nah, ini saya tunjukkan yang peta situs di Rensoft ini. Saya ada 2 ya. Kalian bisa di sini .fml gitu, terus kirim. Nanti akan muncul di sini setelah diindeks. Terus saya coba praktek ini ya. Posting terus apa itu crawling halaman. Nah, ini saya sudah siapkan postingannya. Judulnya jual aplikasi inventory murah di Surabaya. Nah, ini termasuk long tail keyword ya. Saya coba post dulu. Barusan post ya. Ini saya update lagi. Nah, ini udah tampil harusnya. Ini sudah tampil. Bisa kalian cek. Ini postingannya saya dedikasikan buat PHP Indonesia. Ini kategorinya yang saya tadi bilang breadcrumb. Nah, ini menunya aja belum jadi, ini baru sekali ya. Terus halaman kita mau kita crawling, gimana caranya? Kita copy aja di sini. Terus kita masukkan di sini ya. Nah, enter. Oh, URL dari property. Oh, sorry. Salah website. Ini yang betul, kita enter aja. Ya. URL tidak ada di Google. Kenapa? Ya memang belum kita daftarkan. Nah, ini minta pengindeksan. Kita tekan ya. Nah, ini masa crawling ini. Ini masa crawling. Di crawling, dilihat sama Google-nya itu, sama mesinnya, kontennya seperti apa bisa dikunjungi kayak gitu. Nah, sambil menunggu ya. Saya lanjutkan dulu aja. Saya lanjutkan. Nah, ini. Saya lanjutkan dulu ya sambil menunggu tadi. Mungkin 2 menit. Nah, yang terakhir ini. Analisis traffic dengan Google Analytics. Nah, Google juga udah siap ini alat tools buat analisa traffic kita. Pasti kalian udah tahu ya. Nah, Google Analytics ini kalian bisa daftarkan di web kalian kalau pengen tahu real time-nya, perilaku pengunjung kalian, kecepatan situs, kecepatan pengunjung meload situs kalian seperti itu.
itu ada konten-konten apa? Ada materi-materi bagus di Google Analytics gitu. Kalian pasti perlu itu. Kayak bounce rate itu sangat penting buat SEO. Nah ini tipsnya yaitu gunakan tag asinkronus ya untuk menghindari pemberhentian perenderan di paruh atas. Nah ini fungsinya buat mempercepat lah sebenarnya itu intinya. Ya seperti itu sih penjelasan saya malam ini. Kita coba lagi yang tadi Google. Nah ini udah selesai ya. Masuk. Udah di halaman belum ya? Terus kita coba mencari alamat kita langsung aja di Google. Apa sudah di crawling apa belum ya? Sudah ganti layar ini ya? Sudah. Ya. Ini kita enter aja. Ini sudah masuk ya. Nah, baru kita cari apakah sudah di halaman berapa sih keyword yang saya buat tadi. Itu saya artikelnya cuma asal-asalan ya. Jadi jangan dibaca lah. Nah ini jual aplikasi inventory murah Surabaya. Halaman pertama nomor 1. Mudah ya SEO itu. Jadi kita harus belajar dengan senang hati lah. Ini jejak saya kalian bisa lihat di HP. Itu juga sudah versi AMP. Itu kecepatannya sudah 1-3 detik. Katanya Google seperti itu. Kita coba lihat. Nah ini masuk di web. Tadi postingan saya barusan tadi. Nah ini baru ada 3 postingan. Ya ini waktunya lah, ini 12 April. Ya seperti itu, mudah sekali buat belajar SEO. Silakan belajar lebih dalam lagi. Oke. Terima kasih sudah sampai terakhir di sesi ini. Mungkin ada sesi tanya jawab ya. Ada sesi tanya jawab habis sini. Ya saya tutup dulu pertemuan kita kali ini. Mungkin di pertemuan selanjutnya ada part 2 ya, SEO basic part 2. Itu lebih mendalam lagi. Oke, Ya, masih mau lanjut dengan sesi malam. pertanyaan? Mau lanjut pertanyaan Ya, dulu boleh, ya Om. Om Roy? Oke, kayaknya sudah ada pertanyaan Boleh. paling atas ini, apa ya pertanyaan tadi ya? Nah itu, kalau misalkan nggak pakai robot, tapi dari tag HTML aja untuk membatasi perayapan Google di situs, kita pakai efektif. Jadinya robot itu cukup untuk membatasi bootnya aja. Nah itu pertanyaan dari siapa tadi? Renaldi. Bentar Om. Saya lihat dulu. Ya. Gimana Om? Tadi Om? Itu di pertanyaannya di chat, kalau misalkan nggak pakai robot TXT, tapi dari tag HTML-nya aja untuk membatasi perayapan Google di situs kita, apakah itu efektif nggak? Jadi robotnya Bisa. itu cukup cuma untuk membatasi bot. Bisa. Ini saya sudah cantumkan di bawah ini nama. Nah ini SEO part 2. Itu ada namanya text no index. Nah juga bisa pakai HT access itu, seperti itu. Bisa tanpa robot.txt. Pertanyaan berikut, Kalian apakah ini juga bisa cantumkan diterapkan aja di YouTube? text no index. YouTube bisa, harusnya bisa.
saya belum pernah sih SEO di YouTube, tapi prinsipnya sama. Kalau search lewat Google Search ya, sama prinsipnya. Ya, pertanyaan Oke. selanjutnya. Dari Supri nih di chat juga, kalau kita mengoptimasi traffic visitor lewat sosmed dan banyak yang buka website kita, apakah lama-lama website kita akan menjadi naik ranking di Google? Ya pasti, kan saya tadi sudah jelaskan kalau mesin Google itu kayak manusia, semakin banyak orang mengklik link kita itu namanya kan promosi, kasarnya kita memperkenalkan diri. Kalau bahasa manusianya itu kita memperkenalkan diri, terus orang lain jadi kenal. Nah itu orang lain mengunjungi web kita, pasti ketika orang lain sudah kenal itu akan pasti percaya kan sama kita. Nah sama, Google juga akan percaya dengan web kita, makanya web kita naik seperti itu. Ya bagus lewat sosmed, terutama Facebook, Twitter itu seperti itu. Ya, selanjutnya Kalau kita mengincar keyword tertentu, apa benar selain di judul dan di URL, di konten artikel kita juga mengulang-ulang keyword tersebut? Tadi kayaknya udah dijelasin, tapi jelasin lagi deh. ya, kalau kita mengincar keyword tersebut, apakah boleh kita mengulang-ulang di konten? Nah itu nggak boleh kalau lebih dari 3 atau 4 ya. Enggak. Nah, dalam konten itu kita nggak boleh terlalu banyak mencantumkan keyword. Itu malah spam keyword namanya. Seperti itu. Ya normal aja lah. Oke. Yang penting itu. Pertanyaan dari Ilham, mau tanya Mas Roy, kalau kita sudah mengimplementasikan apa yang sudah dijelaskan tadi secara rutin dan teratur, kira-kira butuh berapa lama website kita akan terindeks di Google, khususnya di page 1? Nah, kalau masalah itu tergantung usahanya. Tergantung kita promosi web kita seberapa sering. Jadi yang paling penting poin itu, nah itu nomor 1 itu konten. Jangan lupakan itu ya, konten adalah raja. Jadi kita harus membuat konten yang bagus kalau web kita baru. Kalau belum banyak yang kenal seperti itu. Jangan lupa tag heading, gambar, itu harus seperti itu. Tapi masih banyak lah. Lagi struktur data dan lain-lain itu sih. Oke. Ini masih dasar. Mantap. Ya ini ya. Pertanyaan berikut mau tanya Mas Roy, penasaran apakah domain com ID, tag web ID dan lain-lain itu berpengaruh terhadap Google SEO-nya? Nggak ada pengaruh. Domain itu sebenarnya kan IP kan ya. IP ya gitu-gitu aja, meskipun domainnya XYZ, meskipun kecuali subdomain itu baru beda. Domain itu sebenarnya IP. Domain kan cuma nama buat biar kita lebih enak lah gitu. Oke, pertanyaan berikut dari Om Tesar. Oke. Ada pertanyaan dari Om Tesar, mau tanya beberapa website saya melihat ada meta keyword dan meta keyword news, apa perbedaannya? Ini saya slide-nya ya.
Meta keyword lah. Nah, kebetulan meta keyword. Nah, saya jelaskan sedikit aja. Meta keyword itu ya keyword website kita itu bisa lebih dari satu ya. Pakai koma. Itu tapi saya jelaskan di pertemuan selanjutnya aja. Kalau masih ada kesempatan. Pasti ada kesempatan. Kita akan buka part 2. Tapi nanti kita atur waktu. Oke, ini mungkin pertanyaan berikut lagi. Kira-kira kalau kita nggak submit URL ke Google Search Console, tetapi kita mengandalkan sitemap XML, apakah efektif? Tetap ketemu. Pasti. Yang gini prinsipnya. Kita fetch ke webmaster itu kayak jawil lah, apa kayak manggil lah. Semua orang itu nama saya gitu ya, Roy gitu. Oh iya lah, langsung dijawab kan. Nah, meskipun nggak manggil, kita juga pasti tahu ada orang di sana seperti itu. Sama-sama di indeks meskipun tidak di fetch. Mungkin 1 hari. Tapi nggak bisa. Seperti itu. Oke. Dari Mas Yudi, mau tanya tools yang Mas Roy pakai untuk riset keyword, memantau pergerakan ranking keyword, pakai apa yang paling bagus? Atau ya, pakai apa? Kalian pernah lihat related keyword apa terkait halaman paling bawah Google? Saya pakai itu. Halaman paling bawah. Mungkin yang Anda cari, nah, itu ya itu. Nggak pakai tool apa-apa. Cuma kalau ada yang mau pesen saya ladenin. Pertanyaan berikut lagi, setiap page yang ada di blog kita berarti kita harus mendefinisikan title, tag, description yang berbeda-beda sesuai kontennya. Kalau menggunakan SPA harus mengganti isi dari konten title tag tersebut juga ya, atau gimana? Tahu itu nggak? Apartemen BGT. Boleh yang mana itu? Ada. Ya, jadi misalnya nih, ya ini karena terkaitnya SPA single page. Single page. Ada Holika. Oh, single page. Ya, single page. Saya baca dulu. Tag yang ada di blog kita. Berarti harus isi-isi digital tag description. Kalau menggunakan single page harus. Oh iya ya. Nah, untuk single page itu ada sendiri metodenya buat SEO. Pakai itu ya. Kalau pakai Angular itu ada sendiri di sana. Coba dibaca SEO buat Angular itu. Nggak perlu seperti itu. Itu biasanya pakai struktur data. Kalau single page struktur data. Oke. Oh, udah kejawab itu atau mau lanjut pertanyaan berikut? Bagaimana penggunaan tag? Bagaimana penggunaan tag? Bagaimana penggunaan tag H1, H2, H3, HN terhadap SEO? Misalkan maksimal sekian tag, itu gimana? Bagaimana penggunaan tag? Penggunaan tag H1, H2 itu ya itu tadi saya jelaskan ini tadi. Bentar saya lihat slide-nya. Penggunaan tag slide mana tadi ya? Pokoknya gini, intinya itu gunakan dengan bijak. Slide apa? Tag H1, 2, 3 itu. Yang penting beda ukuran itu udah menandakan H1, H2, H3. Pokoknya jangan sama ukuran antara H1, H2, H3 dan H6 apa sampai H6 itu. Ukurannya harus beda. Gunakan dengan bijak intinya. Oke. Pertanyaan berikut, seberapa pengaruh penggunaan skema.org pada website untuk SEO? Ya, ini skema ini maksudnya struktur data ya.
pasti sangat berpengaruh. Kenapa? Struktur data itu mudah dan enteng lah, ringan. Jadi mesin telusur itu pasti tahu poin-poinnya web kita itu ya lewat struktur data itu. Seperti itu. Penting. Oke, pertanyaan berikut untuk PowerPoint akan diupload ya. Ini PowerPoint-nya nanti akan diupload, nanti di-share. Ya. Cuman sayangnya video hari ini saya nggak rekam. Jadi kalau ada teman-teman yang rekam, boleh info ke saya. Mungkin tadi ada beberapa yang rekam di atas. Nanti itu tolong diinfokan ke saya. Nanti kita akan upload sama-sama di Facebook, di grup. Terus pertanyaan berikut, Om, di sosmed kan juga ada meta keyword dengan description misal FB tag-nya OGG. Apakah itu berpengaruh di search engine Google atau hanya di sosmed itu saja? Ya. Itu berpengaruh. Gini, kita nggak bisa menyamaratakan aturan dari Facebook, Twitter, Google. Nah, ini fungsinya. Itu fungsinya ketika kita Anda pernah mengetikkan halaman di WhatsApp, nah itu akan tampil beberapa detik kemudian kan pasti akan tampil gambar, judulnya, deskripsinya, ya itu ya fungsinya itu. OGFB, Twitter, itu fungsinya seperti itu. Buat menyamaratakan aturan. Oke, pertanyaan berikut lagi. Oke. Pertanyaan berikut, seberapa pengaruh website yang menggunakan www dan yang tidak menggunakan www dalam hal SEO-nya? Oke, website www itu induknya ya. Jadi sebenarnya itu masalah klasifikasi sih. Sebenarnya itu ya kalau dibilang penting, tapi nggak terlalu mempengaruhi ranking. Seperti itu. Oke, ada lagi yang lain mau bertanya? Kayaknya udah nggak ada yang mau bertanya nih. Ini ada lagi nih kayaknya nih. Untuk mengisi pada tag description, ada tips nggak supaya lebih efektif untuk menagerkan keyword? Text description ya. Ya itu tergantung kita bagaimana permainan kata kita. Kalau bisa ya jangan digabung judulnya. Jadi kalau bisa dipisah-pisah. Ada jeda kata lah. Seperti itu. Tapi tetap jangan lupakan judulnya harus tampil di sana. Nggak ada ya, tips khususnya itu tergantung kita pinter-pinter ngatur kata sih. Oke, masih ada yang lain yang mau nanya? Kita akan batasi sesinya maksimum 1,5 jam supaya nggak boring. Iya, masih ada 68 orang, masih banyak. Masih banyak dari 100 tadi. Ya. Full. Ternyata juga saya baru Ya. Yang dikasih sama Om Rama dari founder PHP Indonesia ini ternyata akunnya akun pro biasa. Jadi waktunya lebih unlimited, tapi pesertanya maksimum 100. Belum akun bisnis. Jadi mohon dimaafkan untuk teman-teman yang nggak bisa gabung. Iya. Tapi lebih enaknya ini bisa unlimited. Karena kalau yang versi biasa itu cuma 40 menit dibatasinya. Nah ini bisa. Om Peter, saya ada di sini Om. Silakan Om Hafid, silakan langsung nanya. Rama Om. Kalau pesertanya lebih dari 100, nanti kasih tahu saya ya Om Peter. Oke. Pertanyaan dari Om Hafid. Iya, lanjut ke apa pertanyaan Om Hafid. Wah, Om Hafid ini fans saya dulu ini. Fans dia, master. Saat ini nama domain bisa digunakan untuk mengejar SEO, misalnya jasa SEO.com. Apakah HTTPS juga mempengaruhi rating? Ya, nama domain sangat mempengaruhi rating, tapi itu nggak punya. Kalau
domain seperti itu nanti nggak punya itu brand namanya. Nah, brand juga sangat pengaruh. Seumpama Ransoft Indonesia itu kan brand. Nah, seumpama aku ganti sama jasa pembuatan website. Itu ketika jasa pembuatan website juga pengaruh, tapi dia nggak punya brand namanya ya. Nah, kalau masalah HTTPS itu pasti sangat berpengaruh karena Google itu mencintai hal-hal yang aman. Nggak boleh ada unsur bahaya. Berarti memang Seperti itu, Google Om Bot Hafid. berarti Google Bot benar-benar sudah dirancang semanusiawi mungkin dia ya. Berarti bisa membedakan gitu ya. Iya, ya gini Om, SEO itu nggak ada dasarnya, nggak ada materi yang membahas SEO itu paten seperti ini gitu. Nah ini ya menurut saya sendiri, jadi bisa berbeda orang, bisa berbeda pendapat, tapi saya nggak mungkin berkata tanpa referensi dari para pakar lah, seperti itu. Mantap topiknya hari ini. Sudah berbagi untuk kita, jadi kelihatannya teman-teman sudah nggak ada yang mau nanya lagi. Jadi mungkin kita akan akhiri sesi ini dan thank you banget nih buat Om Roy yang sudah berbagi untuk kita. Dan informasi buat teman-teman yang masih ikut, kita akan ada sesi berikutnya lagi, cuma saya belum bisa tentukan karena memang topiknya saya harapin bisa bervariasi setiap 2 hari sekali. Dan 2 hari ke depan nanti akan memberi sesi bagus banget dari Om Irfan Maulana. Dia akan bahas soal Web Performance 101 Web Performance 101 kalau kalian judulnya. Nah, jadi nanti teman-teman bisa ikut lagi untuk next event hari Selasa jam 7.30 malam bersama dengan Om Irfan Maulana. Oke, untuk teman-teman mungkin kita akan akhiri dulu pertanyaan. Kalau memang masih ada, nanti bisa disampaikan langsung ke Om Roy, silakan dikontak aja. Mungkin Om Roy masih mau bersedia berbagi secara private, tapi yang jelas SEO itu adalah jasa juga, jadi jangan lupa. Kalau memang ada duitnya, ya kalian boleh bayar lah. Mahal nggak Om Roy tarifnya untuk jasa SEO? Ya, siap Om. Ya. Betul. Satu domain berapa ratus juta nih? Ini tarifnya nih. Atau hitungannya gimana sih kalau untuk tarif SEO? Penasaran juga saya. Apa? Penghitungan tarif SEO itu biasanya umumnya mereka itu menerapkannya kayak gimana? Itu tergantung keyword Om, sama kompetitor. Ya nggak bisa ditetapkan berapa gitu, tergantung keyword sama kompetitor. Oke. Ya tadi saya buat gitu, konten mantap. acak-acakan bisa langsung halaman 1 ya. Jadi pasti kalian bisa. Ya, benar. Oke lah. Ternyata saya juga baru dapat. Tapi besok saya hapus SEO. kontennya. Oke. Jadi Oke, kalau kalau mau begitu kita lihat-lihat akan akhiri malam ini. kita akan akhiri sesi hari ini. Thank you banget nih Om Roy dan teman-teman yang mau kontak, dan jangan lupa PHP Indonesia tetap masih membuka donasi untuk pengadaan APD yang diadain oleh rumah komunitas yang ada di Bandung. Teman-teman silakan membantu karena itu bagian dari kontribusi kita ke komunitas untuk berpartisipasi dalam memerangi wabah COVID yang lagi merajalela sekarang. Oke. Om Roy, masih ada kata-kata terakhir mau sampaikan lagi? Ya, kalau mau tanya-tanya doang nggak apa-apa, bisa di kontak Facebook atau mungkin ya Facebook aja ya. Di Arboria dari ini, ini Facebook saya. Itu ada di PHP Indonesia kok. Nanti saya share itu
PowerPoint-nya. Ya, malam ini udah cukup. Sekian. Terima kasih banyak udah mengikuti sampai titik darah penghabisan. Ya, selamat malam.